Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jiwa Terpilih. Di sini kita membuka tabir kisah lama, merenungi makna di balik cerita, dan memetik cahaya bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Podcast yang akan mengajak Anda menyelami kisah-kisah inspiratif dari kehidupan nyata. Awal penciptaan manusia. Di awal mula penciptaan, Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Dari tanah, ia bentuk tubuh Adam, lalu ditiupkan ruhnya, dan jadilah makhluk yang memiliki akal jiwa dan kehendak. Kemudian, Allah menciptakan pasangan bagi Adam, Hawa. Dari satu jiwa, dia menciptakan yang lain, dan bersama. Mereka tinggal di surga. Surga, tempat segala kenikmatan. Tidak ada rasa lapar, tidak haus, tidak kepanasan, dan tidak ada kelelahan. Allah memberikan semua kenikmatan itu dengan satu syarat. Larangan di surga. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Makanlah sepuasnya apa saja yang ada di dalamnya. Tapi ingat, jangan kamu dekati pohon ini. Jika kamu mendekatinya, kamu akan menjadi orang yang zalim." Hanya satu larangan, tapi disitulah ujian pertama manusia dimulai. Rayuan iblis yang telah dikutuk karena kesombongannya menyimpan dendam. Dia bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Dia yang telah diusir dari surga, mencari akal untuk bisa masuk ke dalam surga dan menemui Adam dan Hawa. Iblis tahu bahwa ada satu makhluk yang diberi kebebasan keluar masuk surga dan neraka, tanpa harus meminta izin masuk dan keluar kepada malaikat Malik, penjaga pintu neraka, dan tanpa harus meminta izin masuk dan keluar kepada malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Ketika sang naga berada dalam neraka, iblis memanggilnya. Naga mendekat kepada iblis lalu bertanya, "Wahai iblis, ada apa? Kenapa memanggilku?" tanya naga. Iblis menjawab, "Tolong bawa aku jalan-jalan ke dalam surga, karena sudah lama aku tak melihat surga." Jawab naga kepada iblis, "Aku tidak bisa membawamu masuk ke dalam surga karena engkau telah diusir dari surga. Nanti, malaikat penjaga pintu neraka dan surga, bila melihat aku membawamu keluar dari neraka untuk pergi ke surga, pasti akan melarangnya." "Tenang saja, aku tidak akan naik ke punggungmu, tapi aku akan mengecilkan diriku dan masuk ke dalam mulutmu. Dengan begitu para malaikat tidak akan melihatku. Dan kamu bisa keluar masuk neraka surga seperti biasa. Tak ada seorang malaikat pun yang curiga terhadapmu. Nanti setelah aku puas karena kamu telah mengajak aku jalan-jalan ke dalam surga, kamu kembalikan aku ke dalam neraka lagi. Maukah kau membantuku?" bujuk rayu iblis kepada naga. "Baiklah, aku akan membantumu, tapi hanya untuk kali ini saja," jawab naga kepada iblis. Dan akhirnya iblis mengecilkan tubuhnya, kemudian masuk ke dalam mulut naga. Setelah itu naga terbang keluar dari neraka, dan tak ada seorang malaikat pun yang curiga.
bahwa naga sedang membawa iblis keluar dari neraka untuk menuju surga. Begitu pula ketika di depan pintu surga tak ada seorang malaikat pun yang curiga bahwa ada iblis di dalam mulut naga. Setelah itu, iblis menyuruh naga untuk mendekati Adam dan Hawa yang berada di dalam surga. Karena iblis tahu bahwa Adam dan Hawa mempunyai kelamin sama seperti dirinya, dan jenis kelamin mereka berbeda. Jika Adam dan Hawa memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah, maka pakaian mereka akan terlepas dengan sendirinya. Maka Adam dan Hawa akan terkejut, dan mereka berdua akan diusir dari surga sama seperti dirinya yang dikutuk dan usir dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam. Sesampainya di hadapan Adam dan Hawa, iblis berkata kepada Adam dan Hawa dari dalam mulut naga. Ia datang dengan bisikan halus, bukan dalam wujud menyeramkan, tapi menyamar sebagai penasihat yang peduli. Ia berkata, "Wahai Adam, tahukah kamu mengapa Tuhan melarangmu mendekati pohon itu? Karena jika kamu memakan buah itu, kamu akan hidup kekal. Kamu akan jadi malaikat. Kamu tidak akan mati." Iblis mencoba membujuk Adam. "Adam, cobalah kamu naik ke pohon itu, dan ambillah buah kuldi itu buat dirimu dan Hawa. Rasakan nikmatnya memakan buah itu yang sangat manis, lezat, dan nikmat." Dengan tegas Adam menolak bujuk rayu iblis. "Aku tidak akan pernah mendekat, mengambil, dan memakan buah itu, karena Allah telah memerintahkan kepada diriku untuk menjauh dari pohon itu." Iblis tahu bahwa kelemahan Adam berada pada Hawa. Apapun yang akan diminta oleh Hawa, pastinya Adam sebagai pasangannya akan menjalankan perintah Hawa, meskipun harus melanggar perintah Allah. Pada akhirnya, iblis membujuk Hawa untuk menyuruh Adam mengambil buah itu. Hawa yang penasaran dengan rasa buah tersebut dan tergoda dari ceritanya iblis. Akhirnya Hawa meminta kepada Adam supaya naik pohon itu dan ambil 2 buah kuldi itu, masing-masing 1 buah. Rayuan itu mengusik hati Adam. Perlahan Adam tergoda bujuk rayu istrinya. Dan akhirnya mereka mendekati pohon yang dilarang itu. Kemudian Hawa menyuruh Adam untuk segera naik dan memetik buah itu. Pada akhirnya mereka berdua makan buahnya. Iblis sangat senang karena Adam dan Hawa termakan bujuk rayu. Kejatuhan dari surga seketika. Pakaian mereka terlepas, aurat mereka terbuka. Mereka panik. Adam dan Hawa berlarian dengan segera mengambil dedaunan untuk menutupi tubuh mereka. Lalu terdengarlah firman Allah. "Bukankah aku telah melarang kalian untuk menjauh dari pohon itu? Dan aku telah memperingatkan kalian bahwa iblis adalah musuh nyata." Adam dan Hawa menangis. Mereka sadar, mereka telah tergelincir. Mereka tidak membantah, mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka hanya berdoa, "Ya Tuhan kami,
Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk golongan dari orang-orang yang rugi. Tapi keputusan telah ditetapkan. Adam dan Hawa, iblis dan juga naga mendapat hukuman dari Allah. Adam dan Hawa diusir dari surga. Mereka diturunkan ke bumi. Iblis dan naga diusir dari surga dan neraka, mereka diturunkan di atas lautan di bumi. Kemudian, iblis dan naga membuat singgasana di atas lautan, dan iblis menjadi rajanya para setan, dan naga menjadi tangan kanan iblis. Sementara itu, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dengan saling berpisahan. Mereka berdua hidup terpisah, sampai pada akhirnya mereka berdua bisa bertemu dan hidup bersama lagi sebagai sepasang suami istri. Hidup di dunia, awal perjalanan manusia. Dunia bukan hukuman, tapi medan ujian. Disinilah manusia diberi pilihan. Mau taat atau ingkar, mau sabar atau putus asa, mau kembali atau tersesat. Adam dan Hawa memulai hidup di bumi. Mereka menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Dan sejak saat itu, kisah manusia di bumi dimulai. Kisah yang penuh dengan perjuangan, kebaikan, dosa, pengampunan, dan harapan. Hikmah untuk jiwa kita. Dari kisah ini, ada pesan penting untuk kita semua. Pertama, bahkan manusia pertama pun bisa jatuh dalam kesalahan. Tapi mereka segera kembali kepada Tuhan. Kedua, godaan itu nyata. Dan ia datang, tidak selalu dalam bentuk yang menakutkan. Kadang, lewat bisikan yang manis. Dari dalam hati kita sendiri. Ketiga, kejatuhan bukan akhir, tapi permulaan bagi jiwa yang ingin bertumbuh. Adam tidak diusir karena kebencian, tapi karena Allah ingin mengajarkan bahwa dunia adalah tempat kembali kepadanya, tempat kita belajar untuk memilih, untuk bangkit, dan menjadi jiwa-jiwa yang terpilih. Terima kasih telah mendengar podcast Jiwa Terpilih sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share cerita ini ke orang lain. Sampai jumpa di episode Jiwa Terpilih selanjutnya. Dan ingat, jaga jiwamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.